Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sabahal khair. Kaifa halukum? Insyaallah bi khair. Oke, nonakku kelas 11 bahasa maupun agama dimanapun kalian berada. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang periodisasi kepemimpinan dinasti Bani Abbasiyah, dan juga kita akan menambahkan juga tentang perkembangan perluasan wilayah Islam masa dinasti Abbasiyah. Tapi sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita tanya jawab atau membahas pertanyaan yang sudah kalian tulis di kolom komentar maupun WA. Oke, pertanyaan pertama dari Devina. Kenapa dalam menetapkan kebijakan Bani Abbasiyah itu harus orang Arab asli, Pak? Karena khalifahnya orang Arab. Simpel itu ya. Karena selama ini yang menjadi khalifah di kebanyakan di Abbasiyah adalah orang-orang Arab. Sedangkan nanti dalam pemerintahan orang Abbasiyah dibantu oleh penasehat-penasehat yang juga kebanyakan dari orang non-Arab. Berbeda dengan Umayyah yang semuanya murni orang Arab. Oke, mungkin itu aja. Rahima, Wandra, kelas agama. Pada masa pemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, beliau lebih condong ke aliran Mu'tazilah. Oke. Oh, ini nanti kita bahas saja karena ini ada pembahasan yang kita bahas tentang Mu'tazilah ya. Selanjutnya, Anisarani tentang Baitul Hikmah. Oke, Baitul Hikmah itu apa, Pak? Baitul Hikmah adalah suatu perpustakaan atau pusat pembelajaran, pusat keilmuan yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Di sana terdapat tempat perkumpulannya orang-orang yang ingin menuntut ilmu, dan di sana sebagai perpustakaan terbesar pada zamannya. Kemudian Hilman Nurul Latifah bertanya, sebab mengapa Khalifah Harun ar-Rasyid kebesarannya disejarkan dengan Charlemagne atau Karel Agung, seorang raja Franka dari Perancis? Kalau menurut saya, makan lebih. Kenapa? Karena Harun ar-Rasyid, wilayah kekuasaannya ini melebihi dari Charlemagne. Ya, yang dulu ketika Eropa pada zaman itu, karena Perancis dulu masih kerajaan kecil di Eropa yang sebesar itu Perancis termasuk salah satu kerajaan dari banyak kerajaan yang tersebar di daratan Eropa. Sedangkan ar-Rasyid sendiri sudah menguasai wilayah yang sangat luas, bahkan menjadikan Baghdad sebagai pusat peradaban dunia. Jadi bukan sejajar, malah ar-Rasyid ini, Harun ar-Rasyid, lebih dari Charlemagne atau Karel Agung. Itu untuk Hilma. Selanjutnya Salsabil al-Mufidatun. Apakah kota Baghdad sudah tidak berbentuk bulat? Oh ya, saya menunjukkan ya. Saya sudah cari. Oke, nah ini kan yang saya maksudkan gambar kota Baghdad yang saya tunjukkan. Ini bisa kalian cari di sini. Ini adalah bentuk Baghdad ya, ilustrasinya Baghdad seperti ini. Apakah sekarang masih berbentuk ini? Kita lihat saja. Kalian kalau misalkan penasaran, ini Salsabilah nyari di Google nggak ketemu ya. Kalau ingin lihat langsung gimana kota Baghdad sekarang, cari aja di Google Map. Nah, ini Google Map sekarang bentuknya seperti ini, sudah tidak berbentuk bulat. Kenapa? Karena seluruh peninggalan dari Baghdad ya, ini sudah dihancurkan oleh serangan Mongol, ekspansi besar-besaran yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Hulagu Khan ketika itu menghancurkan kota Baghdad sampai asapnya itu 40 hari tidak menutupi kota Baghdad karena saking hancur-hancurnya. Jadi sangat kejam sekali ketika itu, tidak tersisa apapun peninggalan dari Baghdad kecuali sejarahnya saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas di sini. Kita kembali ke materi. Nah, ini materi kita. Kita membahas periode. Nah, dinasti Bani Abbasiyah kita bagi menjadi 5 periode. Kenapa menjadi 5? Para sejarawan membagi menjadi 5 karena berdasarkan ini, pengaruh yang melatar belakangi kepemimpinan Abbasiyah. Dibagi menjadi 5. Nah, periode pertama disebut dengan pengaruh Persia pertama. Khalifahnya adalah Khalifah Arab dari Bani Abbas. Tetapi yang mengeluarkan kebijakan dan menyetir kebijakan adalah orang-orang Persia di balik itu semuanya. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya dinasti Bani Abbasiyah ini bisa berdiri karena pengaruh tokoh Persia Abu Muslim Al-Khurasani. Jadi orang-orang Persia di sini bisa masuk ke pemerintahan sebagai penasehat dan juga memberikan usulan-usulan tentang kebijakan pemerintahan. Dan ini berlangsung selama kurang lebih, ada yang mengatakan 9 khalifah pertama, ada yang juga sumber yang mengatakan 10 khalifah pertama.
Kedua, setelah Persia ini, nanti masuklah Turki melalui tentara yang dibentuk oleh Khalifah Al-Mu'tasim. Dia merekrut tentara Turki yang secara banyak, sehingga nanti Turki ini memiliki pengaruh, dan sehingga pada fase ini, bangsa Turki lah yang mempengaruhi kepemimpinan dinasti Bani Abbasiyah. Nah, setelah itu kembali lagi ke Persia, tapi Persia ini lebih spesifik, lebih rinci. Yang mempengaruhi adalah Bani Buwaih, salah satu dari Persia. Kemudian bahkan juga nanti ada beberapa khalifah yang dari Bani Buwaih. Kemudian keempat, yang menjadi pengaruh, yang memberi pengaruh besar dalam dinasti Abbasiyah adalah Bani Seljuk, Turki Seljuk. Ya, jadi disebut dengan Turki II. Persia 2, Turki 2. Nah, baru fase kelima bebas dari pengaruh dua bangsa ini. Cuman pada fase kelima ini adalah fase menjelang runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah, dan itu sangat lama sekali ketika itu Abbasiyah, dan hanya menyisakan wilayah sekitaran Irak saja. Sedangkan puncak peradaban dinasti Bani Abbasiyah itu berlangsung di fase pertama. Dan lebih rincian lagi ketika masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid. Oke, nah yang kita bahas di sini hanya fase pertama saja. Kenapa fase pertama? Karena kita tahu bahwasanya di fase inilah puncak kejayaan Islam, puncak keemasan Islam yang berlangsung cukup lama. Oke, ini ringkasannya. Kita langsung pertama saja. Abu Abbas nggak perlu saya jelaskan, dia sebagai pendiri hanya 5 tahun menjabat. Nah, Abu Ja'far al-Mansur ini tokoh yang sangat penting. Selama 22 tahun menjabat, dialah peletak dasar pemerintahan. Kenapa? Karena banyak kebijakannya yang menentukan arah kedepannya dinasti Bani Abbasiyah ini. Dia mulai menerima pemerintahan, kemudian ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan juga yang cikal bakalnya ilmu pengetahuan maju dunia Islam. Ini dimulai sejak zaman Abu Ja'far al-Mansur. Dia mulai menerjemahkan. Gerakan yang paling memiliki hasil adalah penerjemahan. Jadi buku-buku pengetahuan ini mulai didatangkan dari Yunani dan Persia, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, kemudian dia juga mendatangkan para cendekiawan, kemudian juga memulai penyusunan ilmu hadis, yang mana sebelumnya memang sudah dimulai semenjak zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz di dinasti Umayyah. Nah, penertiban pemerintahan antara pusat dan daerah juga dilakukan dari Abu Ja'far al-Mansur, sehingga di sana terjadi keadilan sosial ya antara pemerintahan pusat dan wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Karena kita tahu wilayahnya pasti luas, terkadang kan terkendala masalah yang pusat ini merata kesejahteraannya, sedangkan yang di daerah-daerah terpencil tidak merata. Tapi Abu Ja'far sudah mulai meneratakan penertiban pemerintahan tersebut. Kemudian di ekonomi sosial, menjadikan Baghdad, nama aslinya adalah Madinah Salam, kemudian diberi nama Baghdad, artinya pemberian Allah, sebagai pusat pemerintahan. Ini sudah. Kemudian dalam politik, kemerdekaan pemberontakan dari kaum Berber, Afrika, dan Khawarij. Oke, lanjut. Nah, Al-Mahdi, Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur, ini adalah anak dari Al-Mansur. Dia dibaiat setelah wafatnya Al-Mansur, hanya 10 tahun memerintah. Pemerintahnya pun terkesan stabil, karena dia juga bersifat dermawan dan pemurah. Kemudian dia berhasil menang atas kekaisaran Romawi. Ketika itu, dalam perang itu, pasukan Abbasiyah dipimpin oleh Harun ar-Rasyid, yang nanti menjadi khalifah kelima. Dan ketika itu Harun ar-Rasyid masih berumur 20 tahun. Bayangkan 20 tahun Harun ar-Rasyid sudah menjadi panglima perang dan memimpin pasukan dan menang atas kekaisaran Romawi. Selanjutnya, Musa al-Hadi bin Muhammad al-Mahdi. Ini adalah anak dari Al-Mahdi Khalifah ketiga, atau cucu dari Abu Ja'far al-Mansur. Menjabat hanya sebentar. Kemudian di sana sempat terjadi pemberontakan Husain bin Ali bin Ibnu Husain bin Hasan bin Ali di Mekah dan di Madinah. Kenapa? Karena Alawiyin ini menuntut hak untuk menjadi pemimpin khalifah dari dinasti Abbasiyah. Tapi pemberontakan ini dapat ditaklukkan di Perang Fah. Muncul juga pemberontakan selanjutnya, yaitu adalah pemberontakan dari Yahya bin Abdullah di Dailam, dan berhasil dilakukan oleh Harun ar-Rasyid lagi. Dan ketika itu Harun ar-Rasyid adalah saudara dari
Khalifah Musa al-Hadi, karena sama-sama anak dari Al-Mahdi. Khalifah kelima adalah Harun ar-Rasyid. Ini yang sangat penting sekali. Dia adalah saudara dari khalifah sebelumnya dan juga anak dari khalifah ketiga. Dia memimpin selama 23 tahun. Pada zamannya lah puncak kemegahan, kesejahteraan dan kejayaan Islam. Di bidang politik, Harun ar-Rasyid membangun kota Baghdad sebagai mercusuar kota impian 1001 malam. Mungkin kalian tidak asing dengan istilah ini, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian ada kebijakan politik damai, kesejahteraan rakyat. Nah, Musa Khalifah, dia dalam fisik membangun masjid, perguruan tinggi, dan istana-istana Mekah. Kemudian ini lembaga pendidikan Baitul Hikmah, perpustakaan yang besar sekali ketika itu. Kemudian Materi Zubaidah, gedung terbang bintang, lembaga penerjemahan buku. Juga menumpas pemberontakan Yahya bin Abdullah, kaum Zidik dan kaum Khawarij. Mungkin sekilas saja Harun ar-Rasyid. Lanjut. Al-Amin bin Harun ar-Rasyid. Nah, ar-Rasyid ini memiliki 3 anak yang akan menjadi khalifah setelahnya. Dia khalifah kelima, khalifah ke-6, 7, dan 8 adalah anak dari ar-Rasyid. Nah, ar-Rasyid ketika sebelum wafat berwasiat kepada 2 anaknya, yaitu adalah Al-Amin dan Al-Ma'mun, untuk menjadi khalifah setelahnya. Jadi sama-sama menjadi putra mahkota. Al-Amin sebagai khalifah di wilayah Irak, di Baghdad sekarang. Kemudian Al-Ma'mun di wilayah Khorasan, di Persia atau di Iran, sekitaran Iran. Ya kan? Kemudian ternyata Al-Amin yang sebagai khalifah di Baghdad mendapatkan hasutan atau desakan dari menterinya sendiri untuk mencopot hak putra mahkota dari saudaranya Al-Ma'mun. Al-Amin sebagai khalifah di Baghdad, di Irak, Al-Ma'mun di Khorasan, dia dapat desakan dari menterinya untuk mencopot Al-Ma'mun. Kan? Kemudian agar diserahkan wilayah Khorasan itu atau hak sebagai putra mahkota ke anaknya Musa. Namanya Musa al-Hadi nanti. Dan Al-Amin mulai memberontak. Khalifah ke-6 ini mulai memberontak, menyerang. Akhirnya dia mulai memerangi saudaranya sendiri, Al-Ma'mun, tapi berhasil dihancurkan oleh Tahir bin Husain, panglima perang Al-Ma'mun. Di Al-Amin ini mengirim 2 pasukan dan berhasil ditaklukkan sendiri oleh pasukannya Al-Ma'mun. Kemudian memang dalam segi kepribadian, Al-Amin ini sangat jauh dengan sang ayah Harun ar-Rasyid. Dia suka foya-foya dan lalai urusan negara. Dia menjabat 5 tahun dan akhirnya digantikan oleh saudaranya, yaitu adalah Al-Ma'mun yang sebelumnya menjabat sebagai khalifah di wilayah Khorasan. Oke, Abdullah Al-Ma'mun bin Harun ar-Rasyid atau Al-Ma'mun ini, dia bersifat kemauannya kuat, sabar, luas ilmu yang cemerlang, cerdik, wibawa, berani, dan toleran. Ini sangat berbeda dengan saudaranya yang menjadi khalifah sebelumnya. Riwayat hidupnya baik, tapi sayangnya seluruh kepribadian yang baik ini sempat tercemari atau tercoreng dengan suatu peristiwa, itu adalah peristiwa mihnah. Yaitu adalah mengatakan, ini adalah paham Mu'tazilah, mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Jadi seluruh kebaikan ini sempat tercoreng dengan suatu peristiwa yang terjadi pada zamannya. Nah, pada zamannya juga Al-Ma'mun, Baghdad menjadi pusat kebudayaan Islam. Kebudayaan dunia. Dan perpustakaan Baitul Hikmah yang sebelumnya dibangun oleh sang ayah Harun ar-Rasyid diubah menjadi universitas yang besar pada zamannya. Dan dia sangat memuliakan ilmu pengetahuan dan juga para ilmuwan atau ulama dan mengundangnya ke perpustakaannya atau ke istananya. Kekuasaan Islam membentang luas dari Samudra Atlantik sampai ke Cina. Nah, tahun 829 Masehi sempat mendapat serangan dari Bizantium atau Romawi dan wafat sebelum menaklukkan Bizantium. Tadi yang kakaknya adalah Al-Amin 5 tahun, kemudian dilanjutkan oleh Al-Ma'mun. Nah, dan ketiga adalah anak Harun ar-Rasyid lagi bernama Muhammad bin Harun ar-Rasyid atau dikenal dengan nama Abu Ishaq Al-Mu'tasim billah. Nah, Al-Mu'tasim ini ditunjuk melalui wasiat saudaranya. Siapa? Adalah saudari ini, Al-Ma'mun. Al-Ma'mun berwasiat bahwasanya penggantinya adalah Al-Mu'tasim. Nah, dia adalah anak ketiga yang menjadi khalifah. Al-Mu'tasim, kalau yang sang Al-Amin tadi suka foya-foya, kemudian sang Al-Ma'mun ini memiliki kepribadian yang baik, cinta ilmu pengetahuan. Kemudian, Al-Mu'tasim ini adalah orang militer, berdisiplin, berbadan kekar, dan kuat. Nah, karena kepribadian yang terkesan kuat ini, dan pada saat itu juga sedang gencar-gencarnya peperangan dengan Romawi, maka Al-Ma'mun memindahkan hak khalifah dari anaknya sendiri ke saudaranya ini. Jadi,
putra mahkota diserahkan kepada Al-Mu'tasim. Nah, pada zamannya Al-Mu'tasim yang memerintah ini, dia terlalu banyak mengangkat pasukan dari orang Turki secara berlebihan, sehingga nanti orang Turki masuk ke pemerintahan dari Al-Mu'tasim. Nah, lanjut. Nah, Harun bin Muhammad Abu Ja'far Al-Wasik, atau dikenal dengan nama Al-Wasik, ini adalah anak dari Al-Mu'tasim Billah. Dia melanjutkan sang ayah, yang sebelumnya paham Mu'tazilah atau peristiwa Mihna itu, paham Mu'tazilah yang sebelumnya sudah mulai muncul semenjak gembar-gembarnya semenjak zaman Khalifah Al-Ma'mun, pada zaman Al-Wasik ini dijadikan sebagai paham resmi negara. Dan pada saat itu terjadi peristiwa yang besar, yaitu adalah peristiwa Mihna. Tadi ada pertanyaan dari Rahimah kan? Nah, peristiwa Mihna ini sempat gempar ketika ulama Sunni Imam Ahmad bin Hambal ini membantah sampai nanti ditahan. Jadi para ulama dulu juga sudah berani bersuara dalam peristiwa Mihna. Bahkan dicambuk, bahkan disiksa, bahkan ditahan. Tetap saja Imam Ahmad kukuh dalam pendiriannya tentang bahwasanya Quran bukan makhluk. Nah, jadi memang sudah ada upaya para ulama untuk menentang dari kebijakan mengatakan bahwasanya Quran adalah makhluk dan dijadikan sebagai paham resmi negara. Nah, kemudian terjadi pergolakan besar pada zamannya, pada zaman Al-Wasik ini di Suriah dan di Palestina. Ada kesenjangan antara penduduk Arab dan juga prajurit Turki. Nah, prajurit Turki ini adalah efek dari sang ayah sebelumnya, Al-Mu'tasim Billah, yang terlalu banyak merekrut orang-orang Turki, sehingga di sana merasa memiliki wewenang, sehingga nanti Turki mulai berkuasa, mulai ada memiliki pengaruh pada zaman Al-Mu'tasim dan lanjut Al-Wasik, dan sampai nanti di akhir fase pertama inilah Turki bisa menguasai di fase kedua. Oke. Nah, ada yang mengatakan Al-Wasik yang adalah khalifah terakhir fase pertama, ada yang mengatakan juga Al-Mutawakkil. Tapi saya tambahkan Al-Mutawakkil sebagai khalifah terakhir di fase pertama. Oke. Al-Mutawakkil atau Ja'far Al-Mutawakkil adalah Ja'far bin Muhammad, juga putra Al-Mu'tasim. Mu'tasim ada putranya, tadi ada Al-Wasik, ada juga Tawakil. Nah, dia merubah aliran pemikiran tiga khalifah sebelumnya. Yang sebelumnya, tiga khalifah sebelumnya mengatakan bahwasanya Mu'tazilah adalah paham resmi negara, Quran adalah makhluk. Dia ubah kembali menjadi aliran Sunni, bahwasanya Quran bukan makhluk. Dan membebaskan Imam Ahmad, ulama yang sangat menentang paham Mu'tazilah. Kemudian dia juga melarang keras pemahaman Mu'tazilah. Nah, dan dia hebatnya lagi berani memusuhi kaum Syiah secara terang-terangan. Syiah. Kemudian menghancurkan monumen yang dianggap suci Syiah. Nah, sempat terjadi penyerangan Romawi di Dimyat Mesir. Nah, dia berkuasa lumayan lama, 14 tahun, tetapi wafat terbunuh atas konspirasi putranya Al-Muntasir dengan pasukan Turki. Maka sudah jelas ketika ini wafat, situlah mulai berkuasa Turki atau mulai berpengaruh sehingga masuk ke fase kedua. Oke, itu untuk fase pemerintahan. Kemudian kita lanjut ke perluasan wilayah. Mungkin kalian bisa buka sendiri di buku PDF yang saya bagi. Bisa kalian baca secara detail nama-nama khalifah di sini. Nah, di sini ada penyebaran wilayah Islam pada masa Abbasiyah. Perlu diingat, pada masa Abbasiyah, kita langsung buka saja peta. Nah, ini adalah wilayah kekuasaan Abbasiyah pada zaman Ad-Daulah Al-Abbasiyah fi ahdi Harun Ar-Rasyid, pada zaman Harun Ar-Rasyid. Yang warna hijau ini adalah Aradhil Khilafah Abbasiyah atau wilayah kekuasaan Abbasiyah. Kalau yang ini, Aradhi Islamiyah Munfasilah Anil Khilafah Al-Abbasiyah adalah kekuasaan Islam tapi yang terpisah dari Khilafah Abbasiyah. Kayaknya di sini. Ini yang warna hijau ini Abbasiyah semuanya. Ini Bukhara, sudah sampai wilayah Asia. Sajistan, Khurasan, sini Khurasan. Pusatnya di sini, di Irak, di Baghdad. Nah, ini Baghdad. Sampai ke wilayah Afrika Utara, Mesir masuk wilayah Abbasiyah, tapi sampai sini. Kenapa? Karena di wilayah Maroko sini, ini adalah Daulah Rustam, ya kan? Dan juga di sini Umayyah. Nah, Umayyah atau dinasti Umayyah di Andalus atau Umayyah II. Jadi perluasan Islam pada masa Abbasiyah ini sudah sampai wilayah sini, Spanyol, tapi perlu diingat bahwasanya yang menguasai Spanyol bukan
pemerintahan Abbasiyah, tetapi pemerintahan Umayyah II. Dan ini jalannya seabad atau semasa. Ya. Dan kalau misalnya kita tarik garis sampai sana, sampai ke wilayah timur, mungkin sampai ke wilayah baratnya Cina. Itu saja mungkin yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya, kalau misalnya ada pertanyaan seperti biasa, silakan kalian tulis pertanyaan di kolom komentar ataupun japri pribadi WA, akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.